Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adallaka. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ada berbagai macam bentuk kemusyrikan. Bentuk kemusyrikan yang paling Allah benci di dalam internal Islam itu adalah mempercayai Dia Allah yang Maha Besar tapi masih percaya kepada keris-keris, batu-batu. Percaya kepada sesuatu benda yang dapat membuat dirinya itu besar, membuat dirinya itu mencapai tujuan hidupnya. Itu Allah benci sekali itu. Maka dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang tidak akan mungkin mendapat syafaat dari para nabi, para rasul, bahkan dari Muhammad sekalipun. Lalu bentuk kemusyrikan yang paling fatal adalah mengakui bahwa susunan tubuh kita ini, bentuk tubuh kita ini, kejadian kita ini bukan Allah yang menjadikannya, bukan Allah yang menyempurnakannya. Itu hanya kebetulan semata, Big Bang. Itu kita manusia berasal dari hewan bersel satu di laut zaman dahulu miliaran ribu tahun lalu. Klaim-klaim para teknokrat, orang barat, klaim-klaim orang yang mengaku dirinya memiliki intelektual tinggi, kasihan makanya. Kita ini katanya beradab-radab dari turunan nenek moyang kita, monyet. Lalu kemudian setengah monyet, lalu jadi berupa manusia sampai sekarang kita dalam bentuk yang sempurna. Luar biasa memang Laratullah permainannya. Imajinasinya, hayalannya, fantasinya itu salah satu bentuk untuk mengalihkan kita kepada Allah yang paling nyata, yang mengklaim dengan jelas-jelas, kamu kenapa durhaka kepadaku? Aku yang menciptakan dirimu, aku yang menyempurnakan kejadianmu, dan susunan tubuhmu indah, aku yang menciptakan. Kenapa kau tidak bisa berpikir? Kenapa kau tidak bisa mengakui bahwa ada sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu? Tapi aku punya bukti. Masih klaim-klaim mereka yang akan terjerumus ke dalam neraka selalu seperti itu. Bukti itu yang akan, aku punya alat yang bisa mendeteksi itu batu berumur berapa ribu tahun, berapa ratus juta tahun. Ini batu itu, kamu ngapain mengklaim aku ini Allah yang menciptakan. Sekarang umur ciptaan siapa? 360 hari 1 tahun itu ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Tidak pernah Allah mengatakan 1 hari 24 jam. Tidak, itu hasil kreativitas manusia. Penyesatan iblis itu yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kalau aku bisa menjadikan dirimu itu sempurna dari atas kepala sampai ujung rambut, kenapa kau tidak bisa percaya aku bisa menjadikan hidupmu sempurna juga? Apa yang kau ingini, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau banggakan nanti kelak ketika bertemu aku bisa kabulkan. Kenapa engkau lari ke tempat yang lain? Lari ke batu-batu, lari ke teman-teman yang memiliki jabatan, minta bantuan koneksi, nepotisme segala macam, berkumpul dengan kawan-kawan yang berkolusi, mengambil harta rakyat, mengambil uang rakyat. Kenapa kau tidak merasa cukup? Karena luar biasa besar ini ketika Allah mengatakan akan bongkar kuburan-kuburan itu, dan dari umat zaman Nabi Adam sampai kiamat itu semua dengan segala klaim-klaim, bukti-bukti mereka memohon pertolongan, memohon bantuan, bahkan memohon Tuhan-Tuhannya datang saja, silakan. Tuhanmu siapa? Sudah kukatakan Muhammad itu nabi terakhir, tidak ada nabi lagi, tidak ada risalah baru lagi di atas langit. Kalau kau mau jadi orang kafir yang baik, jangan sakiti umat Muhammad, jangan jalimi umat Muhammad, jangan tindas umat Muhammad, tapi kau tindas, kau jalimi. Hanya untuk melihat umat Muhammad menderita, umat Muhammad sakit, umat Muhammad menangis. Allah tidak perlu jauh-jauh untuk mengklaim dirinya itu maha mulia. Cukup dari dirimu sendiri. Itu bagai mata kamu bisa melihat, hidung bisa mencium, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar.
Bagaimana Allah berikan nafsu kepadamu agar kau bisa beranak pinak, bisa kau bangga-banggakan kelak nanti bertemu aku. Itu anakku, solehnya luar biasa, itu anakku. Jadi sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah, bahkan dibanggakan di hadapan Rasulullah, dibanggakan kepada para nabi. Padahal kau dulu mungkin bukan siapa-siapa, kau hanya penebang kayu di sebuah hutan. Kau mungkin hanya tukang ojek, tukang beca mungkin. Kau mungkin hanya tukang sampah bahkan. Namun anak-anakmu itu mungkin bisa jadi seseorang yang kelak bisa dibanggakan di hadapan Muhammad, di hadapan Rasulullah, di hadapan para nabi. Durhaka itu satu kata kunci yang sangat fatal. Diawali dari durhaka kepada diri sendiri, lalu kepada orang lain, kepada orang tua, dan puncaknya kepada Allah. Sekali lagi obatnya adalah positive thinking. Tidak pernah berprasangka buruk. Sepahit apapun hidup, sejelek apapun nasib, sehina apapun pandangan orang kepada kita, selalu berburuk, selalu berpositif thinking, selalu berpikiran positif. Karena Allah itu positif, bukan negatif. Kalau negatif itu iblis. Kalau kau berprasangka buruk terus, ya udah kau kesedot iblis. Mungkin di mata awam orang terlihat itu orang bego banget sih. Yang lain korupsi mah dia kagak, lihat aja rumahnya gembel banget. Motornya aja masih motor jadul. Tidak peduli dengan ucapan-ucapan orang sekitar. Bodoh amat, yang penting aku selalu berpikiran positif pada Allah. Rezekiku hari ini hanya sebutir gandum, ya sudah aku nikmati. Aku tidak ingin rezekimu walaupun terlihat lezat, terlihat nikmat, terlihat atau apapun. Ini rezekiku. Aku syukuri, aku nikmati sambil bergembira bersama keluargaku. Nikmat. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Sebesar apapun bencana yang kita hadapi, sekarang lagi booming-boomingnya virus corona. Bahkan ada satu keluarga yang meninggal, yang hanya meninggalkan seorang anak. Coba, apakah Allah kejam? Coba ditelaah lagi, apakah kau menyiksa alam semesta selama ini? Kau menyiksa? Tidak. Kau kuras itu sumber daya alam secara membabi buta. Terjadi ketidakseimbangan. Binatang-binatang tidak bisa makan di hutan, diganti-ganti dengan penebangan pohon yang luar biasa, diganti jadi pila atau semacamnya. Apakah kau pikir binatang-binatang itu tidak mengadu kepadaku, tidak berzikir kepadaku? Rumahnya diambil, rumahnya diporak-porandakan. Dendam-dendam itu yang keluar dari alam semesta itu akan membentuk suatu ajab. Syukur-syukur kalau kita menerimanya dengan baik. Kalau tidak, ini jadi termasuk durhaka. Allah, gara-gara Allah nih ngeluarin virus corona, keluarga aku mati. Udah hidupnya sakit di bumi, sakit juga di akhirat. Akhirnya sakit jiwa, ngambang seperti tai. Lain orang yang berpikiran positif pada Allah, hidupnya lapang, tenang. Selalu lagi orang yang dekat kepadaku itu orang yang jiwa-jiwanya tenang, tidak gerasa gerusu, tidak sakit pun perlu proses, nggak langsung hantam kromo begitu. Kalau kau nabi mungkin dari sejak bayi kau lahir suci bagi mazhab Syiah. Kau mungkin bisa mengendalikan dirimu karena Allah yang menghendaki. Tapi kalau kita orang awam yang masih berpikiran kotor, yang masih berpikiran jorok, yang masih berkata kotor, masih berkata jorok, ya tidak mungkin bisa, butuh proses. Padahal mudah selalu berpikir positif. Pun terkadang orang jahat pun kalau kita melihat kita ini, kalau ini orang kenapa sih, udah gua jahatin, udah gua bejek-bejek, udah bener-bener masih aja orangnya baik, seenggaknya marah kayak apa, karena tidak peduli, yang penting adalah Allah. Mau Ibrahim ambil anaknya juga nggak peduli, yang penting ridho Allah. Luar biasa, nanti kelak orang-orang semacam itu akan bertemu dengan Allah dengan
lapang dada dengan muka yang penuh kecerahan. Alhamdulillahirabbil alamin.